padahal kenyataannya lebih pintar. Kenapa? Karena pasien yang periksa ini banyak yang dari daerah loh. Orang dari daerah itu ada yang periksa tentang gen untuk kanker. Ada periksa gen yang apa makanan yang boleh saya makan, apa yang tidak. Itu orang dari daerah yang banyak. Saya dapat konsul tuh dari Payakumbuh, dari Marobungo, dari Kerinci, jadi dari daerah. Jadi dia mau makan apa, dia tanya DNA-nya dulu. DNA saya ini apa sih sensitif terhadap makanan? Nah, ini jadi fakta. Nah, kalian juga udah tahu bahwa, oh nggak bergerak dia nih. Masih layar pertama ya? Masih, Bu. Oh, nggak bergerak. Saya kirim ke Selin ya. Saya kirim ke Selin apanya? Slide-nya. Baik, Bu. Atau saya ulang dulu deh. Oke, saya terpaksa buka WA dulu dong. Nah, ini udah jalan. Udah jalan. Terus. Nah, udah lihat? Sudah bisa. Sudah, Bu. Oke. Jadi perlu kalian ketahui bahwa saat ini ada transisi penyakit di mana kok communicable disease atau penyakit menular sudah bergeser ke penyakit non-communicable disease. Penyakit non-communicable disease itu adalah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, sakit apa jantung, kanker dan segala macam. Nah, seiring ditemukannya vaksin dan antibiotik, penyakit menular semakin lama semakin berkurang karena sudah ada vaksinnya. Seperti kita COVID kemarin ada vaksinnya, jor-joran divaksin ya udah berhenti pandemi. Nah, tetapi di satu sisi orang-orang pola makannya tidak bagus gitu. Nah, dia makan apa aja. Saat ini orang lebih banyak menikmati makanan daripada mencicipi. Semuanya dimakan. Yang ada enak dan sangat enak. Nah, ini kadang orang tidak menyadari, apalagi dia mempunyai potensi secara genetik mengalami penyakit non-communicable disease. Nah, dari riset kesehatan dasar tahun 2017 dilaporkan terjadi transisi penyakit, yaitu berkurangnya penyakit menular dan bertambahnya penyakit tidak menular. Nah, dengan ini tentu kita sudah mulai bergerak, ya. Orang tidak lagi melihat sesuatu itu dari gejala, tetapi orang sudah melihat dari gennya. Orang ini mempunyai potensi akan sakit jantung nih. Orang ini mempunyai potensi untuk sakit gula nih. Sudah orang lihat dari genetik. Itulah yang bisa dilakukan oleh orang biomedik, membantu para dokter untuk menegakkan diagnosis. Jadi saudara nanti akan membantu. Sekarang ini pemeriksaan nutrigenomik itu mahal banget loh. 9 juta. Makanya belum memasyarakat. Kalau seandainya udah murah kayak pemeriksaan kolesterol, mungkin udah semua orang pemeriksaan nutrigenomik ini. Kenapa? Karena dia hanya satu kali dalam seumur hidup kan. Pemeriksaan genetik, potensi genetik yang ada pada diri kita itu hanya satu kali seumur hidup. Tetapi karena mahalnya, makanya orang masih terpilih lah orang-orang yang bisa melakukan itu biasanya orang-orang yang menengah ke atas. Karena satu kali pemeriksaan, satu nutrigenomik saja itu 9 juta. Ya, jadi nah, di mana peran biomedik di sini? Ya, biomedik membantu. Bisa nggak, sanggup nggak kalian membuat primernya, melakukan pemeriksaannya, sehingga nanti ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Jadi orang kalau misalnya, wah saya ini ibu saya diabetes, bapak saya hipertensi, saya mau lihat peta genetik saya, seberapa besar saya bisa kecenderungan saya untuk menderita diabetes, ya. Nah, dari sisi mana saya bisa menderita diabetes?
Ya, misalnya orang-orang nanti akan saya lihatkan contohnya. Orang-orang yang punya kecenderungan menderita diabetes bisa dari sisi glukosa, bisa dari sisi yang lain gitu. Nah, artinya apa? Kita harus membuat pola makan yang sesuai dengan peta genetik yang dia miliki. Kalau dia misalnya sensitif terhadap gula, ya gula yang kita kurangin. Kalau dia sensitif terhadap eh, fatty acid, ya trans fatty acid, ya itu yang kita kurangin. Misalnya orang kecenderungan nih, orang diabetes nih nggak bisa kita halangin. Ya misalnya. Nah, kita juga lihat potensi komplikasinya tinggi nggak sih? Nah, kalau tinggi, apa yang bisa kita lakukan? Dari sekian banyak makanan yang bisa mencegah munculnya komplikasi, nah kita lihat yang mana yang bermasalah genetiknya. Nah, sekarang ini komplikasi bisa kita cegah dengan omega 3, bisa kita cegah dengan antioksidan vitamin A, vitamin C, vitamin E. Nah, kita lihat peta genetik orang ini. Apakah orang ini mempunyai masalah nggak dengan pencernaan antioksidan tadi? Bermasalah nggak dengan omega 3? Kalau iya berarti kalian dari biomedik sudah bisa membantu para dokter membuat personalized diet. Artinya apa? Dokter gizi klinik nanti berdasarkan rekomendasi tadi, dia akan membuat resep bahwa Bapak mengalami masalah dari secara genetik di omega 3, berarti Bapak harus suplementasi. Bapak tidak perlu suplementasi, cukup dari makanan saja. Makanannya apa? Seperti itu. Jadi lebih spesifik, artinya lebih personalized diet. Nah, non-communicable disease itu penyakit tidak menular. Banyak sekarang. Cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, diabetes. Saya sudah bilang tadi bahwa saat ini sudah ada pula peta genetik orang-orang yang beresiko kanker. Nah, kalau dia beresiko kanker, orang yang ayah, mama, apa, ayah ibunya kanker, atau kakek dia biasa 2 generasi, atau kakek neneknya ada yang kanker. Nah, itu seharusnya periksa peta genetiknya. Punya risiko nggak sih gitu? Kalau dia punya resiko, lanjutkan pemeriksaan nutrigenomik. Ya, kenapa? Untuk mencegah risiko tadi muncul, apa yang bisa saya lakukan? Makanan apa yang saya harus hindari? Makanan apa yang saya harus tambah supaya risiko kanker yang saya miliki, risiko diabetes yang saya miliki, risiko cardiovascular disease atau chronic respiratory disease yang saya miliki tidak muncul. Kalaupun muncul, munculnya di usia tua. Saya kemarin dapat pasien, ya, usianya 70 tahun. Beliau secara genetik memang memiliki hipertensi genetiknya. Kemudian secara genetik juga saya lihat dia mempunyai potensi untuk diabetes. Tetapi beliau bilang, sekarang ini hipertensi saya terkendali. Diabetes saya terkendali. Terus saya tanya, kapan Bapak munculnya diabetes? Umur 70-an. Saya bilang, orang biasanya muncul diabetes, muncul hipertensi itu 40-an, Pak. Bapak kok munculnya 70-an? Kalau munculnya di 70-an, saya bilang, udah aman lah Bapak. Karena komplikasi itu munculnya biasanya 15-20 tahun setelah kita menderita diabetes. Kalau kita menderita diabetes 40 tahun, paling cepat itu 10-15 tahun lah, paling cepat munculnya. Nah, beliau munculnya diabetes hipertensi umur 70. Berarti munculnya di usia 90 dong. Paling cepat 80. Artinya udah panjang umurnya. Nah, inilah tugas dari nutrigenomik ini. Kalaupun muncul, katakanlah kita punya potensi untuk menjadi penyakit hipertensi dan segala macam non communicable disease tadi, kalaupun munculnya di usia lanjut, ya, sehingga komplikasinya nanti lebih lanjut lagi. Mungkin sampai meninggal pun komplikasi nggak muncul, karena meninggal karena faktor degeneratif saja. Nah, ini tujuannya. Dan ini sudah dilakukan orang, bahkan orang sudah satu keluarga memeriksa. Biasanya pasien-pasien yang konsul ke saya itu satu keluarga. Nah, ini potensi buat biomedik. Kembangkanlah biomedik, sanggup nggak kalian membentuk atau melakukan pemeriksaan nutrigenomik tadi dengan harga murah? Karena orang butuh banget. Orang akan tahu gimana dia gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya kita tidak bisa menghindari hipertensi, kita tidak bisa menghindari diabetes, jangan muncul di usia 40. Karena usia 40 adalah usia produktif. Di usia produktif sakit-sakitan gimana dong? Kalau sakit-sakitan artinya ya nggak produktif lagi.
harus makan obat, kemudian pada usia 50 tahun kita harusnya panen rezeki, tapi kita makan obat melulu, udah ada komplikasi, karena biasanya diabetes ada komplikasi ginjal, sudah cuci darah, dan segala macam. Nah, ini tujuannya kita melakukan pemeriksaan nutrigenomik. Nah, penyebaran NCD, kalian tahu NCD non-communicable disease, penyakit tidak menular, pada tahun 2018 73% kematian global dikaitkan dengan NCD. Artinya secara global 73% kematian itu karena penyakit tidak menular. Setiap tahun itu 15 juta orang meninggal akibat dari penyakit tidak menular. Usianya dari 30 sampai 69. Nah, saudara bisa lihat sekarang ini. Setiap saat kita mendengar di televisi usia muda serangan jantung. Ya, ini ada apa sih gitu? Kok stroke udah di usia 30-an? Kemudian penyakit-penyakit ginjal, saya kemarin dapat pasien ya, umurnya baru 30-an, udah cuci darah. Ada juga mahasiswa UNAN yang cuci darah 2 kali seminggu. Ini ada apa sih? Kan kita bertanya, kenapa kok di usia muda udah muncul? Artinya apa? Potensi genetik yang dia miliki terbangun gara-gara pola makan yang salah atau gaya hidup yang salah. Artinya apa? Orang-orang yang punya potensi secara genetik, ah, belum tentu sakit ya. Belum tentu sakit, belum tentu juga sakitnya di usia muda, belum tentu juga sakitnya berat, walaupun dia punya potensi genetik, tetapi dia bisa sakit kalau seandainya faktor eksternal yang membangunkan potensi genetik tadi tidak diaktifkan, katakanlah pola makannya bagus sesuai dengan DNA-nya mau makan apa, nah munculannya tidak cepat gitu. Nah, ini manfaatnya. Dia orang-orang yang sudah tahu potensi genetiknya, dia akan mengatur gaya hidupnya dari awal, sedini mungkin. Nah, nanti nah ini apa pergerakan NCD saat ini, lonjakannya, dan kalian juga tahu berapa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk Prolanis ini, penyakit kronis namanya. Ya, karena penyakit ini tidak ada obatnya untuk menyembuhkan, yang ada hanya mengendalikan. Sakit gula nggak ada yang sembuh sampai sekarang. Sakit gula itu hanya mengendalikan, nggak makan obat sakit gula lagi. Hipertensi juga nggak pernah sembuh. Sekali sakit gula, sekali sakit hipertensi akan sakit gula dan sakit hipertensi seumur hidup. Nah, artinya dia tergantung ke obat. Nah, sekarang bagaimana supaya dia tidak muncul? Nah, itu menurut Rija. Nah, ini mengapa penyakit tidak menular begitu tadi? Karena ini gaya hidup. Ya, gaya hidup yang sekarang ini perokok banyak, ya, unhealthy food seperti kalian ini sedini mungkin. Kalian tidak tahu peta genetik kalian. Kalian tidak tahu genetik kalian itu maunya makannya apa supaya tetap sehat. Nggak tahu. Sudahlah nggak tahu, makannya tidak sehat lagi, suka-suka. Nah, ini berpotensi non-communicable disease muncul pada usia muda. Hati-hati saja. Nanti di usia 30 tahun tensinya udah naik. Nah, kebanyakan sekarang seperti itu. Kalau sudah seperti itu gimana mau produktif, gimana mau berkarya? Nggak bisa dong, sakit melulu. Rokok, nah laki-laki aja, perempuan juga. Rokok pasif terutama. Rokok pasif nih. Kalian tidak merokok tapi hidup dengan orang perokok. Katakanlah ayah, kakak, dan segala macam teman. Nah, kita mempunyai potensi yang sama dengan perokok aktif. Ini kerjaan nih, main gadget, main game. Tanpa aktivitas fisik, tanpa olahraga. Ini aja, makin lama makin melar, obesitas. Kemudian polusi yang tinggi sekali, radikal bebasnya. Nah, ini mempunyai potensi secara eksternal untuk membangunkan penyakit tidak menular. Nah, bagaimana pencegahan penyakit tidak menular ya? Ini yang dilakukan, yang sudah dilakukan ya. Sudah olahraga, sudah makan sehat, sudah tidak merokok. Tapi faktanya masih ada orang yang berperilaku sehat tetap sakit. Nah, maka timbul pertanyaan, efektif nggak sih pencegahan penyakit tidak menular pada semua individu? Nah, kalian lihat, orang sama-sama usianya, udah sama-sama rajin olahraga, tidak merokok, tapi satu sakit, satu tidak. Berarti ada secara genetik yang membedakan mereka. Ada yang memang rentan terhadap penyakit, ada yang tidak. Ya. Nah, nih contohnya selalu melakukan aktivitas fisik bersama-sama, makan yang dimakan pun seringkali sama, tapi salah satu mereka tetap sakit berat, dengan berat badan yang sama, namun salah satu menggemuk, satu tidak. Makannya sama, olahraganya sama, tapi satu gemuk, satu tidak. Kita lihat aja lah teman-teman kalian. Waktu kuliah itu lihat kiri kanan. Pasti ada yang mengeluh, saya makannya udah banyak, kurus juga. Saya makannya dikit kok gemuk.
ya kan? Nah, perbedaan itu disebabkan oleh adanya ini, genetik. Semua orang atau tubuh manusia itu mempunyai 100 triliun sel. Jadi ada 100 triliun sel yang membentuk tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Setiap sel memiliki inti sel kecuali sel darah merah. Sel darah merah tidak punya inti sel. Nah, ini harus dipahami oleh biomedik nih. Setiap sel memiliki inti sel. Setiap inti sel memiliki 46 kromosom. Sudah belajar ya? Jadi tubuh kita ini ada sistem organ, ya tubuhlah yang besar. Di dalam tubuh yang besar itu ada sistem organ, ada organ, organ ada jaringan, jaringan ada sel. Di dalam sel itu ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromosom. Ah, di sanalah pengendalian kita sakit atau tidak. Jadi kalau kita melihat secara makro, misalnya orang sakit, ini sakit, ini ada kudis, itu makro namanya. Orang sudah melihat sampai ke kromosom itu. Sudah bermain di inti sel. Orang yang punya kecenderungan sakit apa dalam kehidupannya nanti, dalam perjalanan hidupnya, sudah bisa diramalkan berdasarkan dari inti sel tadi. Dari kromosom yang 23 pasang tadi. Oke? Sampai di sini paham gak sih? Nanti saya udah capek ceramah-ceramah, kalian nggak ngerti. Paham, Bu. Oke. Nah, di dalam kromosom, nah kita udah dari sel, terus ke inti sel, terus ke kromosom. Ada gulungan rantai DNA. Biomedik udah paham banget. Kalau orang biomedik nggak paham ini, nggak usah lah masuk biomedik, keluar aja. Karena memang biomedik kerjanya itu. Kromosom itu sepasang kromosom, satu berasal dari ayah, satu berasal ibu. Jadi di dalam inti sel itu ada 46 pasang kromosom. Satu kromosom menunjukkan ciri-ciri seksual, ya. Setiap kromosom karena dia sepasang, satu dari ayah, satu dari ibu. Makanya orang itu ada kemungkinan sakit itu ditransfer dari ayah atau ditransfer dari ibu. Nah, di era yang maju saat ini dan kemungkinan beberapa saat yang akan datang, orang sudah melihat calon istrinya itu, calon suaminya itu potensi genetiknya gimana sih? Kalau orang yang punya potensi genetik diabetes, dia tidak akan menikah dengan orang yang punya potensi diabetes juga. Apalagi kalau potensi itu dominan atau homozigot. Kenapa? Potensi dia akan menurunkan ke anak-anaknya akan sangat tinggi sekali. Artinya nanti bisa anaknya semuanya akan mengalami diabetes. Nah, orang akan semakin maju. Orang akan berpikir, lu ada keturunan diabetes nggak? Ada keturunan hipertensi nggak? Kalau saya, keluarga saya misalnya, example ya, saya benar-benar keluarga saya diabetes, di nenek saya, kakek saya, ibu saya, papa saya, diabetes semua. Nah, jangan pilih orang keturunan diabetes juga dong. Kalau tidak mau, generasinya menderita. Atau yang lebih parah lagi, cancer. Cancer itu juga diturunkan. Misalnya kanker payudara itu BRCA1, BRCA2. Diturunkan itu secara genetik. Orang yang punya potensi genetik yang mutasi di gen itu, dia akan mengalami cancer. Nah, menikah sesama orang yang punya potensi cancer, akhirnya anak-anaknya semuanya cancer dan dia juga meninggal karena cancer semua. Nah, orang akan maju dan kalian harus siap menghadapi kemajuan itu. Nah, disitulah potensi biomedik ini akan menjadi sangat penting ketika orang membutuhkan. Orang akan ingin tahu potensi genetik pada dirinya bagaimana. Ya. Nah, gen merupakan bagian dari untai panjang DNA yang berisi ya instruksi untuk membuat protein. Nah, gen itu merupakan bagian atau untaian panjang DNA. Yang DNA itu ada basa-basanya, kalian udah tahu ya, dia double helix. Dan dia diinstruksikan untuk membuat protein. Protein ini apa aja sih? Nah, protein ini tujuannya adalah meregulasi tubuh, mengatur tekanan darah, misalnya protein nitrik oksida sintase. Itu protein enzim. Nitrik oksida sintase itu dibuat ya oleh gen NOS juga namanya. Dia biasanya apa nama gennya itu produknya. Nah, gen NOS ini menghasilkan NOS proteinnya. NOS ini apa gunanya? Menghasilkan nitrik oksida. Untuk apa nitrik oksida? Untuk vasodilatasi dari pembuluh darah. Nah, itu semua orang punya gen itu.
Kalau tidak, pembuluh darahnya nggak vasodilatasi dong, nyempit dong. Kalau nyempit tekanan darah naik. Nah, ada nggak sih orang yang bermasalah gennya? Ada. Orang-orang tertentu gennya bermasalah, bermutasi salah satu untayan DNA-nya. Salah satu basanya bermutasi. Akibat mutasi itu produk protein yang dihasilkannya menjadi bermasalah. Bisa overekspresi, bisa underekspresi. Kalau dia menguntungkan overekspresi bagus, tapi kalau dia tidak menguntungkan jelek. Katakanlah saya bilang tadi, ada gen NOS. Gen NOS ini menginstruksikan kepada gen itu untuk membentuk NOS. NOS adalah enzim. Ketika gen NOS ini bermutasi, dia mengalami underekspresi. Ekspresi dari NOS turun. Nah, dia macam-macam mutasinya. Ada pula tidak underekspresi, ada juga reaksinya menurun juga. Saya udah bilang, NOS ini adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan nitrioksida. Nitrioksida adalah vasodilator. Kalau dia menurun, berarti sintesis nitrioksidnya turun. Berarti tidak terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Akibatnya apa? Pembuluh darah orang sempit. Akibat lanjutnya tekanan darah. Nah, pada orang-orang seperti ini biasanya karena tekanan darahnya secara dari lahir sudah sempit, ya. Tekanan darah itu dari kecil aja sudah mulai naik. Bahkan sampai 200 lebih pun tensinya dia tidak berasa karena emang itu potensi genetik yang dia miliki. Nah, ini jadi yang dibuat oleh gen kita itu, protein yang dihasilkannya itu adalah bahan-bahan regulasi di dalam tubuh kita. Bisa meregulasi hormon, bisa produknya hormon, bisa juga enzim atau protein-protein lain yang memang mengatur sistem tubuh kita. Nah, kalau itu bermasalah ya bermasalah sistemnya, timbul penyakit. Nah, kalau begitu gimana dong? Nah, itulah perannya nutrigenomik. Nah, gen berpengaruh pada sifat ya. Nah, gen berpengaruh pada sifat, fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap berbagai macam nutrisi. Nah, tadi saya udah bilang, semua kita mempunyai gen. Ada seberapa triliun, 100 triliun sel yang di dalamnya ada inti sel, yang di dalamnya ada kromosom. Berarti kita punya banyak banget genetik, ya. Dan kita punya, ada gen NOS, kita punya semua. Ada gen A, ada gen B, kita punya semua. Yang membedakan kita dengan yang lain ketika gen ini mutasi. Ya, mutasi ini macam-macam. Ada yang berubah, ada yang hilang, deletion namanya. Atau yang berubah, benar-benar seharusnya timin menjadi guanin misalnya, itu berubah. Produknya juga berubah. Tadi saya sudah bilang bahwa gen itu diinstruksikan oleh tubuh untuk mensintesis protein. Produk ini akan berubah akibat dari ada perubahan di untaian DNA-nya. Nah, genom adalah keseluruhan informasi genetik dalam tubuh kita. Itu adalah genom. Nah, mengapa kita bisa berbeda? Itu tadi. Kok saya sudah olahraga, saya sudah makan sehat, sama dengan si B, tapi saya sakit kok si B enggak. Nah, saya makannya sama dengan si B, tapi kok saya gemuk, si B tidak. Ada apa? Mengapa kita berbeda? Bukankah kita semua memiliki gen? Nah, kita punya gennya. Semua nama gen sama kita antara si A, si B. Ya, apakah seluruh gen pada setiap manusia itu sama? Hampir sama gennya. Cuman masalahnya ada yang bermutasi, ada yang tidak. Nah, kalian ini lihat. Kita itu serupa tapi tidak sama. Ya. Nah, inilah yang menjawab kenapa orang ada yang sakit, ada yang tidak, walaupun gaya hidupnya sama. Ada orang yang stroke padahal dia udah rajin banget. Nah, dia stroke. Nah, ini karena perbedaan genetik tadi. 99,9% susunan DNA kita yang dimiliki setiap orang itu sama. 99,9%. Ingat, kita punya sel itu 100 triliun. Nah, 99,9% dari gen yang ada di dalam 100 triliun sel tadi sama. Hanya 0,1% saja yang berbeda. 0,1% itu dari sekian triliun loh. Nah, perbedaan itu yang disebut dengan variasi genetik atau single nucleotide polymorphism. Ya. Nah, perbedaan itu pula itu yang menyebabkan kita berbeda satu sama lainnya. Ada yang sehat, ada yang gemuk, ada yang muda udah sakit, ada yang tidak, ada yang diabetes, ada yang tidak. Padahal makannya sama jor-jorannya. Ya, nah inilah 0,1% inilah yang menyebabkan kita berbeda.
Nah, nih, kamu sudah belajar variasi genetik secara internal. Nah, ini eh, untaian double helix dari DNA. Di dalamnya ada basa-basa, ada guanin, ada sitosin, ada timin, adenin, dan segala macam. Nah, ketika ini berubah, misalnya seharusnya sitosin, ternyata pada gen kamu berubah menjadi timin. Nah, itu mutasi single nucleotide polymorphism. Nah, ini berdampak karena setiap 3 kodon itu menghasilkan 1 asam amino. Gabungan dari beberapa asam amino akan menghasilkan protein. Nah, akibat dari satu saja berubah, tidak sama dengan normalnya, produknya akan berubah protein yang dihasilkannya gitu. Ya. Nah, apa hubungannya dengan nutrisi? Nah, nih, nutrition mempengaruhi gen. Ada gen A, gen B, gen C. Nah, akibat nutrisi yang dimakan, ekspresi dari gen ini macam-macam akibatnya. Bisa dia meningkat, bisa tidak berpengaruh, bisa juga menurun gitu. Kalau gennya normal berarti ya tidak berpengaruh lah, normal lah. Tapi kalau misalnya gennya bermasalah, bisa dia meningkat, overekspresi gennya akibat dari kekurangan zat gizi itu. Atau bisa juga under expression kayak folat. Folat diduga berhubungan dengan CA payudara. Karena ada proses metilasi di sana. Bisa juga menurun ekspresi gennya. Tergantung. Jadi peranan gen ini peranan nutrisi ini sangat besar terhadap ekspresi dari gen. Ya. Nah, dia ada juga yang berfungsi sebagai apa namanya istilahnya? Bukan kofaktor. Tapi saya sebut di awal, saya lupa nanti mudah-mudahan ingat lagi. One size doesn't not fit all. Ya. Nah, ini pada gen. Apa sih nutritional genomic? Nah, sekarang kita mengetahui apa hubungan genetik dengan nutrisi, lalu sebenarnya bagaimana dia bekerja. Kita lihat. Ada nutrigenomik, ada nutrigenetik. Nah, your gene affect how your body respond to food. Bagaimana tubuh kamu merespon makanan. Itu nutrigenetik. Nah, kalau nutrigenomik, what you eat affect how your gene behave. Bagaimana makanan yang kita makan mempengaruhi respon dari gen tadi. Nah, kalau yang di atas, bagaimana gen mempengaruhi makanan. Kalau yang di bawah, bagaimana makanan mempengaruhi gen. Makanan A bisa menyebabkan gennya overekspresi atau underekspresi. Itu nutrigenomik. Tapi bagaimana gen mempengaruhi makanan, itu nutrigenomik. Misalnya, ketika gennya bermutasi, penyerapan Fe menurun. Itu nutrigenetik. Bagaimana gen ini mempengaruhi metabolisme makanan, bagaimana dia berdampak kepada makanan, itu nutrigenetik. Tapi bagaimana makanan mempengaruhi gen, itu nutrigenomik. Terbalik, seperti uang dua sisi. Ya. Nah, ini genotype, phenotype, disease, ya, environment factor seperti diet, nutritional, genomic, lipid, makronutrien, phytochemical, dietary fiber, alkohol dan segala macam, exercise itu adalah environmental factor yang akan mempengaruhi genotype, ya. Kemudian ada nutrigenomic di sana yang mempengaruhi studi of nutrient chain interaksi, sistem biologi including gene macam-macam yang akan terjadi dan juga ada nutrigenetik di sana. Nah, sekarang mau makan apa kita? Kita lihat, saya kasih contoh ya. Saya ambil satu. Oke, sebelum saya membukanya, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan enggak? Siapkan pertanyaan sebentar, saya nutup apa dulu karena ada hujan. Di rumah saya ada hujan. Saya tutup jendela dulu nanti apa? Coba
Oke, kita lanjutkan ya. Ini eh, saya ambil slide yang lebih lebih lengkap. Ya, ini sama dengan disease tadi, berapa duit, change of living, still different. Nah, you are what you eat, you are what your mother eat. Artinya ini adalah keturunan, you are what you eat. Kalau kita bicara nutrigenomik ya. Nah, ini eh, kita bicara sekarang kita di mana? Kita sudah berada di sel, tidak lagi di organ, tetapi di sel, bahkan sudah di inti sel. Ini sudah saya ceritakan bahwa di dalam untaian DNA itu DNA akan mengalami transkripsi menjadi RNA, RNA mengalami translasi menjadi protein. Nah, DNA itu tidak di basa nitrogen, kalian udah tahu DNA itu basa nitrogennya timin, adenin, sitosin dan guanin, RNA itu urasil, adenin, sitosin dan guanin. Nah, kalau salah satu dari basa nitrogen ini yang bermutasi atau hilang, nah itulah produknya akan bermasalah. Nah, itu yang tadi yang saya katakan single nucleotide polymorphism. Nah, ini sudah tadi ya. Gen, oke, ini udah tahu. Nah, sekarang nutrien gen interaksi. Di mana sih interaksi dari makanan dengan gen tadi? Interaksinya di intracell functional activity, ya. Jadi makanan itu tidak direplikasi, di growth and diferensiasi saja. Makanan itu sudah berpengaruh mulai dari intracell functional activities, mulai dari aktivitas intrasel. Jadi makanan itu tidak hanya kalau kalian bilang saya makan saya kenyang, nggak begitu. Makanan itu akan menyusup sampai ke inti sel dan akan mempengaruhi aktivitas dari DNA kita. Di mana dia mempengaruhi? Bisa diproses transkripsi, bisa diproses post transkripsi, bisa ditranslasi, dan bisa juga di post translasi. Akibatnya apa? Produk dari gen tadi akan berubah. Nah, inilah nanti yang menyebabkan terjadinya penyakit. Ini sudah tadi ya, yang saya terangkan ya, udah tahu ya. Nah, akibatnya apa? Ketika orang sudah tahu gennya apa, peta genetik yang dia miliki apa, nah akhirnya dia melakukan personalized diet. Artinya tidak semua orang itu sensitif terhadap garam, tidak semua orang itu sensitif terhadap lemak, semua orang itu tidak, berbeda-beda. Jadi ke depannya orang sudah mempunyai peta makanan yang harus dimakannya. Yang harus misalnya nih, contohnya nih, saya punya contoh lagi nih. Ya, waktu kita berapa lama, Selin? Kalau saya ngajar, saya mau kasih kalian pinter. Berapa lama kita mau ini kuliah? Sampai jam berapa? Kita 2 kali 50 menit, Prof. Jadi kalau kita mulai jam 9, 10, jam 11 lah. 10, bukan, 10 lewat 40 ya. Iya, Prof. Oke. Saya lihat kan contoh peta genetik dari pasien saya, salah satu pasien saya. Ya, kalian bisa lihat, oh iya, ini bukan ternyata tidak ini lagi. Ini tidak apa? Tidak mengada-ada lagi, itu tidak ini karang-karangan misalnya. Oke. Apakah ini sudah diperiksa orang? Sudah. Saya tiap tiap hampir tiap hari dapat pasien ini. Nah, ini salah satu hasil apa orang pemeriksaan. Ya, kamu lihat nih hasilnya. Saya akan skip nama orangnya. Nah, ini hasil pemeriksaan peta genetik dia. Ya. Nah, ini rekomendasi. Ya, ini gen-gen yang bisa diperiksa yang berhubungan dengan nutrigenomik. Mulai dari taste perception, ada food response. Food response itu terhadap alkohol, kafein, gluten, laktosa, sodium, whole grain, itu ada gennya. Nutrient metabolism, ada gen yang bermasalah di kalsium, kolin, iron overload, low iron status, omega profile, vitamin A, vitamin 12, semuanya ini ada gennya yang ngatur gitu. Weight management and body composition. Kok kenapa sih orang ada yang cenderung gemuk? Kok ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Nah, ini di sini di energy balance. Ada yang orang memang sedikit aja makan dia udah gemuk. Atau orang sudah makan, udah olahraga pula, tapi nggak kurus-kurus. Nah, ini di energy balance, di weight balance, individual eating motivation, mono dan segala macam. Nah, ini ada juga orang nih. Orang-orang itu mempunyai peta yang berbeda terhadap respon olahraga. Apakah semua olahraga itu memberikan hasil yang sama? Tidak.
Kamu kira olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas insulin? Tidak semua genetiknya respon terhadap itu berbeda-beda. Saya ambil contohnya satu. Ini. Nah, ini contohnya ya. Di pasien ini average alcohol metabolism unlikely to have flash response. Kemudian ada kafein. Kafein gennya berarti slow metabolism karena gen yang mengatur metabolisme kafein bermutasi. Di tingkat basanya itu mengalami mutasi. Akibatnya apa? Kafein itu slow metabolismnya. Kalau dia slow di metabolisme, artinya apa? Ada kecenderungan penumpukan kafein di dalam tubuhnya. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan dibiarkan mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tinggi kafein. Kenapa? Kalau dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kafein, dia akan berisiko mengalami tekanan darah tinggi atau heart attack. Jantungnya berdebar-debar, dia gelisah seperti terangsang simpatisnya, dia nggak enak aja seharian akibat kopi. Nah, orang seperti itu bermasalah gen kafeinnya. Artinya ada slow metabolisme di sana. Nah, orang yang begini ini kita tidak kasih kafein ini, kita udah bilang dari kecil dia, kamu jangan coba-coba minum kafein ya. Ya karena respon tubuhmu tidak bagus. Walaupun kafein itu sebenarnya ada unsur untuk mengencerkan darah, tapi pada dirimu nggak boleh. Nah, contoh lagi yang lainnya. Sodium. Sodium ini orang yang sensitif terhadap garam. Ada beberapa gen, kita lihat gen sodium ya. Nah, kalau gen itu bermutasi, semua orang mempunyai gen. Semua orang mempunyai gen terhadap sodium. Ya, tetapi ada orang-orang tertentu yang mengalami mutasi pada gennya. Kita lihat nanti gen sodium. Gen kalsium, ini orang yang murah osteoporosis, ya, orang yang gampang osteoporosis, kita lihat gen kalsiumnya. Ini aja lah contohnya nih, gen kalsium. Ada nggak kalian yang merasakan saya suka pegel-pegel, dikit aja kerjaan sudah pegel. Nah, ada kemungkinan bermasalah di gen kalsium. Saya punya pasien kemarin seperti itu. Dia SMP, kelas 3. Bawaannya capek aja, tulang-tulangnya pegel-pegel. Kalau udah dipijit baru enak. Saya lihat ternyata kalsiumnya bermasalah. Ada 2 gen di sana. Ada GC Group Specific Component Gen ya, yang mengkode vitamin D binding protein. Kemudian ada dua gen, dua SNP. Orang yang punya gen GC ini dengan SNP yang ini, kalian lihat RS7041 dan RS4588, kalau bermasalah, ya, efek varian itu T, your genotype berarti pasien ini mempunyai gennya TG. Berarti dia heterozigot. Salah satu kromosomnya mempunyai basanya T. Efek varian adalah varian yang memberikan efek negatif adalah yang T. Kebetulan dia punya TG. Ya, kemudian yang satu lagi. Jadi dia heterozigot karena satu saja yang T, heterozigot, berarti ringan dia. Nah, yang kedua RS4588. Efek varian A, dia mempunyai GCC, berarti dia normal. Tidak ada mutasi dia. Nah, makanya orang ini kalsiumnya bagus. Average. Oh, karena dia. Nah, kalsiumnya jadi average. Jadi average ini artinya tidak terlalu bermasalah terhadap penyerapan kalsiumnya. Nah, orang ini ya kita kita tetap memberikan nasihat kepada orang ini, tetapi tidak perlu kita suruh dia suplemen. Cukup kalsium dari makanan saja. Karena respon dari gen kamu ringan. Heterozigot hanya satu varian saja, tidak 2. Varian yang kedua adalah normal. Sedangkan varian yang pertama itu heterozigot, makanya dia jadi ringan. Mungkin dari makanan saja kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan kalsium. Tetapi pada orang-orang yang high risk-nya, risikonya tinggi, itu biasanya kita tidak bisa memberikan dari makanan saja. Bapak minum susu aja nggak bisa, biasanya kalsiumnya low banget. Walaupun dia makan kalsium yang sama dengan orang normal, tapi penyerapannya rendah. Nah, akibatnya apa? Kita harus memberikan lebih dari orang biasa. Nah, jadi itulah yang saya kasih tahu ke kalian bahwa ini respon orang berbeda-beda, nggak sama gitu. Jangan disamain. Nah, misalnya nih, contohnya lagi, satu lagi. Laktose, sebentar. Mungkin kalian tidak ini sodium. Sodium ini natrium. Ya. Natrium ini sodiumnya ada gen AGT. AGT gen ini adalah gen AGT yang produknya enzim AGT. Enzim AGT ini adalah enzim yang mengaktifasi renin angiotensin aldosteron sistem atau RAS.
ini berhubungan dengan hipertensi. Oke, sampai di sana paham ya? Jadi sodium ini pada orang-orang yang mengalami mutasi pada gen AGT-nya, hati-hati memberikan natrium lebih. Ya, nah gennya apa? Gen AGT, ada gen ACE. Kalau orang itu bermasalah, ini bermasalah nih pasien. Ya, dia mempunyai masalah, artinya ada nih efek varian C, your genotype CC. Paham ya? Berarti dia homozigot nih. Nah, satu lagi yang RS ini, efek genotype A, dia AA. Wah, ini resiko tinggi untuk hipertensi nih. Kenapa? Gennya yang mengatur ras, karena kalian tidak anak kedokteran, agak baca lagi deh nanti. Nah, ini bermasalah gennya. Gen ini berhubungan dengan natrium. Nah, orang-orang yang seperti ini, apalagi yang high banget nih resikonya hipertensi. Peningkatan resiko peningkatan tekanan darah ketika sodium intake is high. Nah, kalau orang mempunyai gen yang seperti ini, yang kalian lihat di depan saya ini, di depan laptop kalian ini, dari kecil jangan dikasih natrium tinggi. Kalau dikasih SMA dia sudah tekanan darah tinggi dia tuh. Karena dia high, dia homozigot nih, AACC, dia homozigot nih. Mutasinya homozigot. Dua-dua kromosomnya mutasi. Artinya dia punya risiko yang sangat-sangat tinggi ketika intake natriumnya tinggi. Nah, orang seperti ini mulai dari lahir saja sudah kita pikirin ini. Nah, sekarang ini contoh sampel yang saya kasihkan. Ini adalah pasien saya. Artinya orang sudah memeriksa seperti itu gitu. Orang sudah tahu bahwa saya berarti mempunyai potensi tekanan darah tinggi. Dan ini biasanya diturunkan oleh bapaknya ke anak ini. Orang tuanya ke anaknya. Artinya anak ini supaya dia tidak tekanan darah tinggi, hati-hati terhadap intake sodium. Nah, seperti itulah contohnya nutrigenomik itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Ada? Atau nggak paham? Ngerti nggak? Nanti capek saja saya berceloteh-celoteh, ternyata kalian nggak paham. Paham nggak? Nanya dong. Kalau anak FK dia banyak bertanya. Bertanya tidak salah soalnya. Justru pinter namanya kalau bertanya. Paham apa yang diterangin. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Selen Faisa. Saya izin bertanya, Bu. Jadi apakah orang-orang yang sudah terkena penyakit sudah fix dia ada mutasi di dalam gennya, Bu? Misalnya orang hipertensi, berarti emang sudah ada gen hipertensi di dalam dirinya, Hmm. gitu, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. orang yang hipertensi sampai saat ini hipertensi itu kan diduga 95% karena keturunan. Diturunkan. Sekarang kita tidak tahu gen apa yang diturunkan oleh orang tua atau kakek neneknya. Katakanlah kalau seandainya gen yang diturunkan adalah gen AGT tadi yang saya share ke kalian atau gen ACE yang diturunkan, berarti dia sensitif terhadap garam. Artinya orang ini ketika dia mengkonsumsi garam tinggi, dia akan muncul hipertensinya. Kalau seandainya gennya yang sensitif terhadap lemak, berarti muncul hipertensinya karena lemak. Kalau gen yang sensitifnya terhadap kafein, kebetulan contoh sampel tadi tidak kafein, dia aman dengan kafein. Ya, kalau dia misalnya sensitif terhadap kafein, kalau kita biarkan dia mengkonsumsi kopi dari muda, berarti munculan hipertensinya lebih cepat. Artinya orang yang mempunyai genetik ini belum tentu sakit kalau tidak dibangunkan oleh faktor eksternal, terutama makanan. Walaupun kita punya faktor genetik yang diturunkan, sudah pastikan kita sakit? Tidak. Kita hanya rentan terhadap penyakit. Ya, penyakit itu muncul kalau kita mempunyai faktor eksternal atau lifestyle yang salah, sehingga gen yang ada itu terbangunkan, terekspresi dia. Kalau tidak dia silent, dia diam aja, tidur aja. Ya, tapi kalau kita udah jelas kita tidak boleh minum kopi. Gen kita tidak sensitif terhadap metabolismenya rendah terhadap kafein. Kita minum kopi jor-joran. Ya kan? Berarti ya udah kita bangunkan gen tadi karena kopi ini kan merangsang saraf simpatis ya hipertensi lah. Nah, jadi kerentanan tadi jangan dibangunkan dengan faktor eksternal. Nah, kalau kita mempunyai peta genetik tadi, artinya kita sudah tahu jalan mana yang akan kita tempuh. Ya, saya juga punya misalnya orang yang punya sensitivitas terhadap kekurangan kolin. Kolin ini berhubungan dengan cacat pada saat kehamilan.
Itu terbukti dari pasien-pasien saya punya anak cacat kalau dia mengalami genetik yang berisiko defisiensi terhadap kolin. Nah, biasanya saya nasihatkan, kalau kalau ibu atau saudara mempunyai genetik yang bermasalah terhadap metabolisme kolin, saudara sampaikan kepada objinnya. Karena objin nanti akan mensiasati, memberikan suplemen lebih agar defisiensi kolin tidak terjadi. Nah, itu kita sampaikan supaya anaknya nggak cacat. Kalau dia tidak diberikan suplemen, berarti dia berisiko defisiensi walaupun makannya sama dengan si A. Ada dua orang nih, si A, si B sama-sama hamil, tapi satu mempunyai defisiensi gen yang sensitif terhadap metabolisme kolin, yang satu lagi normal gennya. Berarti yang satu cenderung mengalami defisiensi kolin. Nah, tentu asuhannya berbeda, tata laksananya berbeda. Satu harus kita kasih suplemen, satu mungkin dari makanan saja cukup. Nah, ini perbedaan. Jadi, apa yang akan kita lakukan kepada pasien itu akan menyebabkan perbedaan. Ya, ada yang hanya dengan makan saja, misalnya orang itu dengan kalsium lah katakan tadi. Dia gennya normal, berarti nggak perlu lah kita kasih suplemen kalsium, cukup dengan susu saja misalnya, atau dari makanan saja kalsiumnya. Ya, ada juga gen kalsiumnya normal, tapi yang bermasalah gen vitamin D-nya. Vitamin D kita tahu dia adalah gen yang menyebabkan, yang mengatur, gen yang mengatur vitamin D ini macam-macam. Nah, kalau vitamin D-nya bermasalah, udah jelas vitamin D ini adalah vitamin yang mengatur penyerapan dari kalsium. Jadi walaupun kalsiumnya normal, gennya vitamin D yang bermasalah, orang ini akan berisiko osteoporosis juga gitu, akan berisiko juga patah tulang cepat gitu. Nah, intervensinya apa? Apakah kalsium? Enggak dong. Kalsium kan normal gennya. Berarti vitamin D-nya yang kita intervensi. Karena dia berisiko di vitamin D gitu. Jadi akibat dari perbedaan tadi, intervensi seseorang itu berbeda. Kalau sekarang ini kan sama aja, semuanya disuruh berjemur. Belum tentu orang yang mengalami mutasi pada vitamin D bisa selesai dengan berjemur. Biasanya nggak bisa dengan berjemur saja, karena biasanya orang-orang yang bermasalah dengan vitamin D, biasanya kadar vitamin D dalam darahnya di bawah 15 itu. Normalnya kan 30, dia biasanya di bawah 15. Nggak bisa dengan berjemur, memang harus kita kejar dengan suplemen. Nah, ketika sudah mendekati normal, baru nanti kita maintenance dengan berjemur. Jadi itu berbeda-beda, akibat dari adanya perbedaan genetik seseorang, dan perbedaan responnya terhadap nutrisi membuat perlakuan kita kepada orang-orang itu berbeda. Di sana letaknya penting nanti biomedik membantu dokter, membantu para ilmuwan yang di bidang nutrisi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih canggih dan lebih murah. Yang penting murah. Tapi saya bilang tadi, itu pemeriksaan yang tadi itu yang saya kasih lihat ke kalian itu 9 juta tuh. Nah, karena memang mahal saat ini. Karena dia barang langka dan barang baru. Itu Selin. Oke, paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Semuanya nampaknya nongolnya cuman rambutnya doang nih. Abraham juga nampak rambutnya doang, Imron juga nampak rambutnya doang, tak punya hidung, tak hendak. Si Hana juga kepalanya doang, ujung jilbabnya aja. Amanda juga nggak kelihatan saya wajahnya. Saya mengajarkan ke kalian adalah kita sportif, ya. Saya ngajar iya iya tidak. Saya duduk di depan laptop, saya tampakkan badan saya tampakkan diri saya. Kalau Jumat kemarin Selin bilang saya nggak bisa Jumat karena Jumat itu rutinitas yang dua saya ada isi, ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, kalau memungkinkan bisa Zoom ya udah Zoom saja. Tapi jangan nggak sportif. Kalian seorang ilmuwan itu harus sportif. Apapun itu. Jangan ngumpet-ngumpet. Saya kan bisa main WA, saya bisa main game, saya bisa main itu. Udah bisa biarin aja dosen ceramah. Saya nggak peduli, nggak boleh. Nggak barokah. Ilmu itu diberikan kalau ikhlas sama ikhlas. Saya memberikan ikhlas, kamu menerima ikhlas. Itu barokah dia. Tapi saya memberikan dengan ikhlas, menerangkan dengan contoh-contoh, kamu tidak ikhlas menerimanya, nggak barokah. Nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya nanti apa? Kamu tetap bodoh di bidang ilmu yang saya kasih. Ya. Nah, oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah terlihat wajahnya semua? Amanda belum? Saya nggak nampak. Amanda udah nampak dikit alis matanya. Hana nampak ujung jilbabnya, kecil banget, nggak tahu ditaruh di mana apa eh, apa namanya rekaman itunya. Nggak ada lagi pertanyaan? Saya yang bertanya. Oke. Nah, saya yang bertanya deh kepada
Yang di atas mobil, yang di atas motor pakai lem tadi siapa ya? Udah keluar dia. Rahmadanti deh. Ramadanti, saya mau nanya nih, Ramadanti, kamu bisa terangin ke saya nggak sih DNA menjadi RNA kemudian jadi protein prosesnya apa aja sih gitu? Rahmadanti, Sabrina, kok cuek aja saya ngomong? Menurut kalian saya ngomong dia diam aja kenapa tuh kira-kira? Yufa, kenapa dia diam aja tuh Yufa? Saya ngomong jelas Rahmadanti tolong terangkan dia diam aja deh. Izin Bu, menurut Ah, Iva Danti lagi nggak kondusif Bu, mungkin Bu. Soalnya dia lagi di luar, kayaknya tuh. Lagi di kampus acara Milad KM Bu. terus kenapa nggak kondusif? Tambah kondusif dong kalau di kampus. Lagi rame mungkin nggak tahu atau jaringannya Bu. Berarti dia nyambi gitu ya. Kesimpulan kita dia nyambi kuliah sambil sambil Izin izin menjawab, Bu. ya silakan Ramadanti. Transkripsi dan translasi, Bu. Kamu lagi di mana nih? Ada suara yang lain tuh. Lagi ngapain tuh? Eh, mohon maaf, Bu, lagi di kampus, Bu. Dia lagi ngapain? Oke, Amanda, terangin Amanda. Lagi di kampus, lagi nyambi si Ramadanti. Nggak kuliah aja. Lagi rapat atau apa, saya nggak tahu. Oke, Amanda. Kamu lagi Amanda. Kamu nyambi juga? Nih, si Nabil juga nyambi nih. Saya nggak tahu di mana dia bergerak-bergerak. Tadi di atas mobil, tadi di mana. Entah lagi jalan, nggak tahu deh. Nabil, kamu lagi di mana, Nabil? Nabil lagi di mana? Kalau semuanya nggak jawab, saya berhenti kuliah ya. Nah, keluar lebih baik daripada begitu. Saya tanya nggak dijawab. Nggak usah di-invite lagi deh yang udah keluar. Selin kalau yang begitu-begitu dikeluarin aja. Berarti dia hidup kameranya tapi dia tidak concern terhadap kuliahnya. Nggak usah ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Adi ada personalized diet. Nah, ini definisinya study how to different food may interaksi dengan spesifik gen. Itu yang genomic atau dia memberikan suatu molecular understanding how common chemical in diet mempengaruhi kesehatan melalui perubahan ekspresi dari gen. Itu definisi nutrigenomic. Tadi saya sudah terangkan juga. Jadi efeknya ada direct, ada epigenetic interaction, ada ini. Nah, ini kira-kira ya gambarannya. Nah, ini beberapa makanan yang berhubungan dengan gen ekspresi, misalnya retinoic acid, ya, itu pada gen RA reseptor dia bekerja, dia meningkatkan transkripsi, vitamin B6, asam askorbat, potasium, dia punya lokasi-lokasi tertentu dan punya efek-efek tertentu terhadap ekspresi gen. Nah, ini mungkin kalian sudah belajar, saya skip saja. Nah, ini contoh-contoh, tadi saya sudah berikan gambaran. Nah, ini ada beberapa genetik predisposisi terhadap cardiovascular disease, misalnya CYP1A2, ada FAT1 gen, ACE gen, AGT gen, yang seperti saya katakan, ketika orang itu punya gen mutasi, menyebabkan ACE enzimnya akan meningkat, kemudian AGT gen mutasi, AGT enzimnya meningkat, ini akan menyebabkan sistem renin-angiotensin teraktivasi, dan itu biasanya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, pada orang-orang tersendiri akan dipengaruhi aktivasi ini akan dipengaruhi oleh intake garam. Nah, kalau orang itu tidak punya gen ini kan berhubungan dengan garam. Kalau berhubungan dengan satu gen itu berhubungan dengan omega 3. Omega 3 adalah antiinflamasi. Antiinflamasi seperti kita ketahui bahwa cardiovascular disease itu kebanyakan karena inflamasi kronis pada dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengalami kekakuan dan pengerasan. Nah, omega 3 dapat mencegah kekakuan dan pengerasan tadi. Pada orang-orang yang punya gen FAT satu gen, itu biasanya metabolisme omega 3, penyerapan omega 3-nya akan terganggu. Nah, akibatnya orang ini akan mengalami tidak ada aspek preventif dari omega 3 terhadap proses penyempitan pembuluh darahnya atau aterosklerosis. Nah, itu. Nah, pada orang-orang begini tentu intervensinya berbeda. Nah, kafein tadi saya sudah bilang juga. Kafein ini meningkatkan tekanan darah. Pada orang-orang tertentu juga dapat menyebabkan metabolisme dari kafein melambat,
Nah, ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, vasokonstriksi menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, ini adalah gen-gen yang berhubungan dengan tekanan darah yang nanti bisa ini intervensinya melalui makanan. Kalau ini kafein berarti kita hindari. Ini omega 3 berarti kita tambah. Ini salt atau garam ini kita hindari, ya. Nah, ini saya sudah terangkan satu persatu, sodium juga udah, ini sudah. Baik, ini adalah renin-angiotensin kaskade kalau kalian bisa. Ini adalah beberapa jurnal yang sudah membuktikan bahwa memang orang-orang yang mengalami mutasi pada gen AGT dia cenderung mengalami hipertensi. Ya, ini lemak. Nah, oke. Osteoporosis ada juga kalsium dan segala macam. Oke, saya sudah terangkan semuanya tadi dengan contoh hasil pemeriksaan. Baik, saya kira sudah 1,5 jam saya menerangkan lebih kurang dengan beberapa kali stop tadi. Nah, kita lanjut ke forum diskusi saja karena saya sudah tidak enak menerangkannya ketika kalian tidak concern, nyambi, main-main. Saya nggak suka. Nggak tipe saya yang seperti itu. Saya memberikannya dengan sepenuh hati, kalian menerimanya dengan sepertiga hati. Mending kita akhiri saja. Oke, ada pertanyaan? Mungkin ada juga di antara kalian ini yang benar-benar dengan hati belajarnya, dengan ya sepenuh hati lah. Sehingga apa yang saya terangkan, ada dia yang tidak mengerti, ada yang dia tidak paham, ya. Nah, akibatnya dia bertanya. Tapi kalau dengan tidak sepenuh hati, saya yakin tidak juga paham, karena ini barang baru, nggak mungkin lah paham sepenuhnya. Tapi nggak bertanya juga. Nah, ini saya bingung. Paham enggak, bertanya enggak. Nah, di mana letaknya? Kemudian si Nabil sudah off-block camp-nya sehingga dia bisa sesuka hatinya main di sebelah sana sambil main di kampus. Apakah acara apa? Saya nggak tahu. Sama dengan Ramadanti tadi. Ini potret anak S1 biomedik. Saya akan curhat kepada KPS-nya sama Ibu Desi. Oke, Selin, sudah Selin? Nggak ada yang bertanya? Saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Masih tahu kok, yes.